Tes. Tes.
Shalom, selamat pagi. Kami sungguh bersukacita dan bersyukur dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudari dalam persekutuan dan ibadah minggu. Kiranya kasih persahabatan dari Allah melimpah dalam diri saudara-saudari semua. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengawali ibadah, mari kita menyiapkan hati kita melalui doa dan saat hening secara pribadi. Mari kita berdiri. Mari kita membaca litani ibadah secara bersautan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian, orang menantikan Engkau ya Tuhan. Engkau yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Biarlah segala yang Engkau jadikan bersyukur kepadamu, Dan orang-orang yang Kau kasihi memuji-muji Engkau. Haleluya. Gunakanlah bakatmu, pemberian Tuhan. Dengarkan panggilannya untuk melayaninya. Marilah kita menyanyikan KJ 357, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya Kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya padumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah minggu ini dengan bersama-sama kita menyatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Pencipta, Penyelamat, Pemelihara kehidupan, yang kasih setianya tak berkesudahan. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita saling berbagi salam dalam senyum dan shalom. Saudari dipersilahkan untuk duduk.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan menghantar kami untuk beribadah bersama di tempat ini. Kami mohon ampun akan segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu dan sesama kami, dan kami juga menjadi manusia yang kurang bersyukur. Tolong ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu, karena kami yakin anugerah pengampunan dan penyucian dari Allah tersedia untuk memimpin perjalanan hidup kami semakin selaras dan menyenangkan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh hati, Allah memberikan berita anugerahnya bagi kita melalui 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 dan 10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Silakan duduk. Tuhan membimbingku, Dia memimpin langkahku, tanganku dipegang teguh, kini hatiku tenang. Marilah kita nyanyikan KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku. Sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau dekat, tangan-Mu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mau datang ke hadirat-Mu dalam rasa syukur, karena Engkau Tuhan yang tetap dekat dan Engkau yang memegang erat tangan setiap kami. Karena itu kami mau terus semakin lagi memegang teguh Engkau di dalam kehidupan kami. Dengan bersama-sama kami mau membuka hati pikiran kami kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu hendak datang di dalam kehidupan kami, menyegarkan, membaharui, menuntun kami, sehingga kami boleh semakin lagi hidup seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya melalui kuasa Roh Kudus kami beroleh hikmat untuk dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang bersandar hanya pada Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Saudari dipersilahkan duduk.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa yang saya kira kita tentu akrab dan pernah mendengar, ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Saya kurang tahu yang benar, yang beratnya dulu apa yang ringan dulu ya? Urutannya yang benar gimana? Yang berat. Harusnya yang berat yang di atas ya? Oh ya, oke. Saya terbiasa malah yang ringan yang dia duluan gitu ya. Pokoknya itu ya saudara, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Apa arti dari peribahasa ini saudara-saudara? Kebersamaan, oke. Apalagi? Kerjasama. Kerjasama ya, sesuatu yang dikerjakan kalau sendiri mungkin terasa berat, tapi ketika ada kebersamaan, ketika ada kerjasama, menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan dengan ya setidaknya dengan lebih baik bersama-sama ya, yang ringan bareng-bareng makin ringan, yang berat ketika bersama-sama juga kemudian menjadi lebih mudah, lebih ringan untuk dibawa. Nah pertanyaannya saudara, sikap seperti ini kita tunjukkan kepada siapa? Dengan siapa kita berkata, oh ya kalau ringan tak bantu jinjing, kalau berat ya tak bantu mikul. Dengan siapa kita mau menunjukkan sikap demikian? Itu pertanyaan yang penting kan saudara, dengan siapa? Apa ya betul dengan semua orang? Atau ada orang-orang tertentu di mana kita berkata, ya kalau sama kamu ya berat kamu pikul sendiri saja. Saya enggak mau ikut campur kalau itu sama kamu, tapi kalau sama yang ini enggak apa-apa. Apakah masih ada batasan-batasan yang entah kita buat sendiri kepada siapa kita mau bekerja sama dan bahu-membahu menolong. Sementara mungkin bagi orang lain kita membatasi diri kita untuk mau tolong menolong. Saya kira itu sebuah pertanyaan yang penting ditanyakan ketika kita mau merenungkan bersama juga firman Tuhan hari ini, ketika kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus di dalam menunjukkan kasih-Nya, tolong menolongnya kepada semua orang. Saudara, mari kita mau melihat bacaan firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini kita melanjutkan kisah minggu lalu. Sebenarnya kalau kita memperhatikan bacaan minggu lalu, ya kisah hari ini itu posisinya di tengah-tengah. Di antara minggu lalu kan kisah tentang bagaimana Yesus berbelas kasih melihat banyak orang yang datang. Lalu dia mengajar, menyembuhkan, dan kemudian memberi makan. Ya, itu di dalam Injil Markus kalau nggak salah minggu lalu ya. Tetapi minggu ini kita diajak melihat dari sisi yang berbeda dari kitab dari Injil Yohanes, tetapi menceritakan kisah yang sama. Ya, Yesus dan murid-muridnya sudah berpelayanan sekian waktu, mereka lelah, mungkin mau beristirahat. Ya, pergi ke gunung lah, menyendiri untuk istirahat. Ya, di Injil Yohanes tidak terlalu jelas diceritakan, tapi kalau kita melengkapi dari membaca Markus dan kitab yang lain, terlihat Yesus mengajak murid-muridnya menyendiri karena mau beristirahat. Ya, tetapi orang banyak mengikuti mereka. Dan orang banyak itu mereka yang melihat apa yang dikerjakan Yesus selalu tertarik untuk makin mengalami siapa Tuhan Yesus di situ. Nah, mereka datang berbondong-bondong, banyak sekali mengikuti Tuhan Yesus. Maka disitulah kemudian Yesus kemudian mulai berpikir, ya, melihat orang-orang itu, lalu berembuk, ngajak muridnya rembukan. Ya, dia bertanya kepada Filipus, di mana ya kita mau beli roti? Kita mau beli roti di mana supaya orang-orang ini dapat makan, supaya orang-orang ini bisa makan. Saudara, ada hal yang menarik, ini melanjutkan apa yang kita renungkan minggu lalu. Gitu ya. Bagaimana Yesus punya sebuah bela rasa. Ya. Dia dalam kondisi lelah, dia dalam kondisi capek,
mau ke gunung untuk beristirahat bersama murid-muridnya, tetapi ketika melihat orang-orang banyak berbondong-bondong, ini gambaran aja saudara, rasanya kemeruyuk ya, rasanya penuh sekali gitu, banyak sekali. Tetapi Yesus di situ bisa dalam lelahnya berkata, kita mau kemana? Beli roti kemana untuk memberi mereka makan. Yesus memikirkan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia nggak manggil mereka, dia nggak ngadain acara lalu mengundang mereka datang, lalu harus tanggung jawab memberi makan. Enggak, mereka datang sendiri. Tapi Yesus terus peduli kepada mereka. Nah saudara, menarik apa yang dikatakan Yesus kepada Filipus. Kalau kita memperhatikan catatan Injil Yohanes terhadap percakapan Yesus dengan Filipus, ada sebuah hal yang menarik dikatakan Yesus mengucapkan itu karena mau mencobai dia, mencobai Filipus. Nah saudara, maksudnya bukan mencobai, menguji untuk menjatuhkan, tetapi saya kira konteksnya lebih bahwa Yesus menantang Filipus untuk juga punya rasa seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang dia mau lakukan. Ini ada orang banyak mengikut aku kelaparan, mungkin sudah waktunya, ada macam-macam catatan, ada yang bilang sudah siang, ada Injil yang mencatat hari sudah mulai petang, sehingga kemudian orang-orang ini tentu sudah lapar dan perlu makan, entah itu makan siang atau makan malam, tetapi Yesus melihat orang banyak itu dan melihat mereka kelaparan lalu punya bela rasa. Punya rasa kasihan kepada mereka, gimana ya rasanya mereka kelaparan dari rumah jauh-jauh dan kemudian datang ke sini tidak punya makan, tidak bawa makan, harus diberi makan. Dan ketika Yesus mengajak Filipus dengan pertanyaan itu, Yesus sedang menantang. Coba kamu ikut pikirin juga. Coba kamu ikut serta memikirkan orang-orang ini. Mungkin murid-murid saat itu tidak terlihat peduli. Sama mereka dalam kondisi capek, lapar, ya sudah pengen makan sendiri, mungkin udah bawa juga, mungkin sudah menyiapkan, kita nggak tahu, tapi mereka pengen istirahat. Tapi Yesus menantang, ayo ikut serta, ayo ikut berpikir tentang bukan hanya dirimu sendiri, tapi pikirkanlah orang banyak tersebut. Yesus menantang, jadi kata mencobai saya kira lebih tepat dikatakan Yesus sedang menantang. Yesus sedang menggugah hati murid-muridnya untuk juga berpikir tentang orang lain. Dan saudara, saya kira apa yang ditanyakan Yesus kepada Filipus adalah hal juga yang mungkin ditanyakan Tuhan kepada setiap kita hari demi hari di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin melihat situasi di sekeliling kita, ketika kita mungkin melihat ada orang di sekeliling kita dalam kondisi begini dan begitu, mungkin kadang ada suara di dalam hati kita yang bertanya, apa yang bisa kulakukan? Harusnya saya bantu gimana ya orang itu? Saudara, saya kira itu adalah suara Tuhan yang sedang berbicara, sama seperti kepada Filipus. Tuhan yang berbela rasa mengundang kita juga untuk punya sebuah bela rasa. Dan hari ini kita diperkenalkan dengan sebuah istilah yang lain, yaitu sebuah solidaritas. Bela rasa, Allah yang berbelas kasih adalah Allah yang mau bersolidaritas dengan orang lain. Solidaritas artinya saudara melihat, kesediaan untuk melihat lebih dekat. Karena kalau kita melihat dari jauh kita tidak bisa bersolider dengan orang. Kalau kita hanya melihat dari jauh, yang ada adalah kita menghakimi. Jatuhnya menghakimi, dia pasti gini karena begini-begini. Dia begitulah salahnya sendiri karena gini-gini. Tapi kalau kita melihat dari dekat, maka disitulah kita akan bisa berbagi rasa. Disitulah kita akan bisa melihat, ternyata. Kata-kata itu kan muncul kalau kita sudah melihat dari dekat ya. Ternyata ceritanya begitu. Ternyata ini yang dialami. Dan dari itu kemudian kita akan bisa punya sebuah solidaritas. Punya sebuah bela rasa seperti Tuhan. Tuhan Yesus melihat dengan seksama orang-orang yang mengikut dia. Karena itu dia bisa memikirkan tentang mereka.
Solidaritas artinya juga kesediaan untuk bergerak lebih jauh, melewati mungkin batas-batas yang selama ini alasan-alasan klasik untuk kita menjaga jarak dari orang lain. Alasan klasik itu apa, saudara? Oh, saya tidak kenal dia, ngapain saya susah-susah nolong dia? Dia bukan kelompokku, dia bukan gengku, ngapain sih aku repot-repot nolong dia? Aduh, saya tidak punya waktu, lagi sibuk. Urusan saya banyak, kerjaan saya banyak, tidak punya waktu untuk bersolidaritas, tidak punya waktu untuk berbela rasa, menolong, tidak punya waktu untuk peduli. Aku tidak bisa nolong apa-apa kayaknya lah, biar nanti orang lain saja yang menolong dia. Saudara, kalau semua orang ngomong gitu, siapa yang nolong? Kalau semua orang bilang, wah saya kayaknya tidak bisa, biar nantilah ada orang yang mungkin bisa menolong dia, ada orang yang mungkin lebih mampu bisa menolong dia. Kalau semua orang berkata begitu, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang akan bersolidaritas, tidak ada yang akan menunjukkan bela rasa dan kasih Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengundang kita untuk bersama dengan Dia berbela rasa, menunjukkan sebuah solidaritas. Karena itu solidaritas kita, atau tadi kalau kita di awal berbicara tentang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, bukan atas dasar rasa-rasa kita sendiri. Ya, ini kelompokku, ini temanku, ini keluargaku, ini orang gerejaku. Gitu ya. Bukan atas dasar gerakan dari diri kita atau pikiran kita, tetapi harus didasarkan pada undangan atau panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena hanya begitulah kita bisa mengasihi semua orang. Hanya dengan begitulah kita bisa bersolidaritas dengan siapapun yang kita jumpai. Karena kalau pakai pikiran perasaan kita sendiri, ya tadi saudara, banyak alasan yang bisa kita katakan. Tapi kalau kita memilih mendengarkan undangan Tuhan, gugahan dan tantangan Tuhan, disitulah kita akan dimampukan untuk bisa bersolidaritas. Dan murid-murid Yesus bersolidaritas, saudara-saudara. Ya, undangan tantangan Tuhan direspon dengan baik. Ya, undangan dan tantangan Tuhan direspon dengan murid-murid ini lalu mulai berpikir dan mencari. Ya, mungkin berpikir dengan, ya awalnya merasa tidak mampu. Gitu ya. Aduh, kalau dikasih roti, kalau roti yang harga 200 dinar itu tentu udah ngitung kan, saudara. Sudah mempertimbangkan roti yang mana ya kira-kira satu roti bisa untuk berapa gitu ya. Itu kan artinya murid-murid berpikir, Filipus berpikir, mencoba mencari cara, merespon panggilan dan tantangan Tuhan, putar otak. Ya, tapi memang belum berhasil. Ya, ketemunya ya mau dikasih, saya berasumsi roti 200 dinar, roti yang cukup besar dan banyak, mau segitu pun ya tidak cukup. Mau dibeli berapa banyak, tidak cukup untuk semua orang ini. Murid-murid yang lain mungkin juga mencari cara, mungkin berkeliling, melihat, menanyai orang-orang, ada yang bawa makanan enggak? Ada yang bawa makanan lebih enggak? Mungkin kita bisa saling berbagi, mungkin kita bisa saling membagikan makanan ini supaya semua dapatlah kebahagiaan. Murid-murid merespon tantangan Tuhan. Dan sampai pada sebuah hal yang menarik, saudara-saudara, ketika kemudian Andreas, saudara Simon Petrus, membawa kepada Tuhan Yesus seorang anak kecil. Ya. Membawa seorang anak kecil ke hadapan Tuhan, lalu ini ada anak punya 5 roti, punya 2 ikan. Ya. Usaha, ya sudah usaha. Mungkin anak itu melihat murid-murid ini mencari-cari juga, cari makanan. Oh saya punya 5 roti, punya 2 ikan. Andreas membawa itu kepada Tuhan Yesus, tapi pun nuansa perasaan Andreas bukan dengan sebuah optimisme, ya pesimis. Apa artinya 5 roti 2 ikan buat orang sebanyak ini? Dan saya kira saudara-saudara ini pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang realistis. Apa artinya 5 roti 2 ikan buat orang sebanyak ini? Jawabannya tidak ada artinya.
mau dicuil kecil-kecil sekali, tiap orang ya tidak kerasa, sampai tenggorokan udah habis, udah hilang. Apa artinya yang kecil dan tidak berharga? Saudara, Andreas lupa satu hal. Ya, lupa ndak lupa saudara-saudara, karena dia membawa kepada Tuhan Yesus, tapi dia lupa siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, kita berbicara tentang Tuhan Yesus, apa yang dibawa kepada Tuhan Yesus akan menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, Andreas rupa rumusnya, saudara-saudara. Ini rumus sederhana. Apa yang kecil, tetapi jika itu ditambahkan atau dibawa kepada Tuhan, akan bisa menjadi sesuatu yang hebat. Apa yang kecil dan terbatas, tetapi ketika itu dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan, jangan salah saudara, akan menjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dan itulah mujizat 5 roti 2 ikan, yang saya kira kita semua sangat akrab dengannya. 5 roti dan 2 ikan yang dibawa anak kecil ini, ya, lalu diterima oleh Tuhan Yesus, ya bawa sini, ya, suruh orang-orang itu semua duduk. Dan ketika semua sudah duduk, Yesus lalu dikatakan di situ mengucap syukur, berdoa. Ya. Doa apa saudara-saudara? Ya, bayangan saya ini doa makan. Tuhan, kalau makan kita berdoa apa? Mengucap syukur kan saudara-saudara. Terima kasih untuk makanan hari ini yang kau sediakan, biarlah ini jadi kekuatan, sukacita kami. Ya. Dan ketika Yesus berdoa, lalu kemudian dia mulai membagi-bagikan roti itu. Apa yang kecil, apa yang terbatas, 5 roti 2 ikan berubah menjadi makanan untuk 5.000 orang, bahkan 5.000 orang lebih. Kuncinya di mana saudara? Kuncinya di dalam Tuhan. Kuncinya di dalam kuasa Tuhan. Kalau kita memakai kemampuan kita sendiri, kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, mungkin apa yang kita punya kecil, mungkin apa yang bisa kita lakukan tidak ada artinya. Mungkin kalau tadi mau bilang berbela rasa, kasihan, menolong orang lain, peduli kepada sesama, kalau kita melihat hanya diri kita sendiri, wah saya bisa apa? Saya bisa lakukan apa dengan diri saya bisa lakukan apa dengan hidup saya cuma punya segini. Kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, kalau kita berjuang sendiri, maka itu menjadi kecil dan memang tidak bisa berdampak apa-apa. Tetapi kalau kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan lupa rumus ini saudara. Jangan lupakan ini di dalam hidup kita, sehingga ketika Tuhan menantang kita, ketika Tuhan memanggil kita, jangan kita takut. Jangan kita khawatir dengan panggilan Tuhan, karena ketika Tuhan memanggil, Dia yang akan mengubahkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa melalui hidup kita. Saudara, dari bacaan ini ada 2 hal yang saya kira penting untuk kita juga hayati. Melalui kisah 5 roti dan 2 ikan, kita melihat bahwa Tuhan sesungguhnya sanggup menyediakan melampaui apapun yang kita pikirkan, bahkan lebih. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang. Masih lebih, masih bisa dibawa pulang buat makan besok. Tuhan sanggup menyediakan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Karena itu pertanyaannya, maukah kita bersandar kepada Tuhan? Pujian yang kita nyanyikan tadi, tanganku dipegang teguh. Kalau Tuhan sudah menggenggam tangan kita erat, apakah kita juga mau menggenggam erat tangan Tuhan? Maukah kita menyandarkan penuh hidup kita kepada Tuhan? Dan kalau demikian, masih perlukah kita takut dan khawatir di dalam perjalanan hidup kita? Jangan biarkan takut dan khawatir menguasai kita. Jangan biarkan takut dan khawatir menghambat kita untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sanggup
mencukupkan apa yang kita perlukan. Yang kedua tadi berbicara tentang panggilan solidaritas. Mengingatkan lagi saja, kita dipanggil untuk menunjukkan solidaritas kita. Solidaritasku, bela rasaku. 5 roti dan 2 ikan kalau kita pegang sendiri betul hanya akan menjadi sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita persembahkan, berikan kepada Tuhan, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tuhan memanggil kita yang kecil dan terbatas ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan menggerakkan kita menjadi berkat-berkatnya. Kita yang diberkati Tuhan luar biasa. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu dengarkanlah panggilan Tuhan, ikutilah pimpinannya, dan nyatakanlah solidaritas dan kasih kita melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah dan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, agar kami seperti Engkau Tuhan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang punya bela rasa, punya solidaritas dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ketika kami melihat sekeliling kami dan melihat mereka yang kesulitan, melihat mereka yang membutuhkan pertolongan, melihat mereka yang membutuhkan kehadiran kami dan kasih kami, biarlah kami mau menunjukkan kepedulian kami, sama seperti Tuhan sudah mempedulikan kami, sama seperti Tuhan sudah berbela rasa dengan kami, sama seperti Tuhan sudah menyatakan solidaritas-Mu. Biarlah solidaritas-Mu menular kepada kami, dan kami juga boleh menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan dan kehidupan kami. Kami mau yakin dan percaya ketika kami mau memberikan diri kami, maka Engkau Tuhan yang sanggup memampukan pemberian diri kami menjadi sebuah hal yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami di dalam kehidupan bermasyarakat. Bangunkanlah semangat dan jiwa toleransi yang mungkin akhir-akhir ini terkikis atau mungkin hilang di tengah-tengah kehidupan bersama.
Kami sering mendengar atau membaca kisah tentang intoleransi. Kami mungkin bahkan mengalami sikap-sikap diskriminasi di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami mau menjadi warga negara yang baik, yang menunjukkan sikap hidup yang toleran, yang mau menunjukkan keterbukaan kepada keberagaman yang ada di sekeliling kami. Biarlah keberbedaan yang ada tidak membuat bangsa dan negara ini terpecah belah, mudah untuk dihasut, melainkan perbedaan itu boleh dirayakan sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipelihara. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk pemerintah kami, berikanlah mereka hikmat di dalam menjalankan pemerintahan, supaya keputusan, tindakan, program-program, proyek-proyek yang dikerjakan semuanya boleh dilakukan dengan baik untuk kemajuan kehidupan bersama. Terima kasih Bapa. Kami mau mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan. Berkati gereja-gerejamu dimanapun berada, supaya di mana komunitas orang percaya berada, di situ kasih Tuhan juga boleh dipancarkan di tengah-tengah kehidupan bersama. Jadikanlah gereja-gereja Tuhan tempat untuk orang boleh bertumbuh, berkembang di dalam iman, membangun persekutuan yang baik satu dengan yang lain. Tetapi lebih dari itu juga jadikanlah kami saksi-saksi, pelayan-pelayan di tengah-tengah dunia ini melalui gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mendoakan untuk Sekolah Kristen Deborah. Berkati Sekolah Kristen Deborah di dalam karya pendidikan yang dijalani, supaya boleh menjadi kebanggaan, boleh menjadi sebuah karya yang memberkati dan menunjukkan anak-anak yang berkualitas melalui pendidikan yang diberikan. Kami mendoakan segala proses di Sekolah Kristen Deborah, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong yayasan, guru, karyawan, semua orang yang ambil bagian komite sekolah, bahkan orang tua murid, supaya melalui keberadaan, kerjasama, dan pemberian diri mereka menjadikan Sekolah Kristen Deborah sebuah berkat di tengah-tengah kota Banjarnegara ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudari kami di dalam pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau hadir, menguatkan dan meneguhkan mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha, mereka yang mempergumulkan studi yang dijalani, ataupun mereka yang punya persoalan di dalam hubungan di tengah-tengah keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan saudara, ataupun yang punya persoalan dalam pertemanan dan lain sebagainya. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, tidak ada yang terlalu remeh sehingga tidak diperhatikan Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil sehingga terluputkan oleh Tuhan. Semua keberadaan diri kami ada di dalam pimpinan kasih Tuhan. Karena itu biarkanlah kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, boleh terus berpegang kepada Tuhan, dan mengikuti tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh selesai, kami boleh keluar dari pergumulan kami boleh menang atas segala persoalan kami, karena kuasa Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Kami mau naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kami hendak menyampaikan fellowship pada hari ini. Yang pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, liturgos, pemusik, PNJ, operator sound, operator multimedia, dan juga Pendeta Aldo yang telah membawakan firman untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati karya pelayanan saudara-saudari semua. Yang kedua, adakah saudara-saudari yang baru pertama kali datang dan beribadah bersama kami di sini? Bila ada, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yang ketiga, dalam sepekan yang berlalu ada saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kami mengundang anggota jemaat yang berulang tahun sepekan yang lalu untuk bangkit berdiri. Bu Narwanti, Ketua Komisi Anak. Mungkin kanan kirinya bisa mengucapkan selamat ulang tahun ya. Anggota jemaat dapat memberikan salam dan ucapan selamat kepada mereka yang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi saudara dengan kasih dan sukacita, serta terus memimpin langkah saudara di usia yang baru. Ada beberapa warta atau pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pemahaman Alkitab dengan doa mediatif dari nyanyian Taise pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di gedung gereja. Polling jadwal ibadah Minggu GKI Banjarnegara. Majelis Jemaat GKI Banjarnegara memutuskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan jam ibadah hari Minggu di GKI Banjarnegara. Oleh karenanya, mohon bantuan jemaat dan simpatisan GKI Banjarnegara untuk mengisi polling yang telah di-share di grup media GKI Banjarnegara. Pengisian polling sampai dengan 31 Juli 2024. Apabila jemaat kesulitan mengakses, bisa mengisi form fisik yang telah disediakan di meja penerima jemaat. Kelas katekisasi. Diberitahukan kepada jemaat akan dibuka kelas katekisasi, yaitu persyaratan untuk pendaftaran baptis dewasa dan CD atau pengakuan percaya. Bagi jemaat dan simpatisan atau jemaat yang memiliki saudara, teman, anggota keluarga yang ingin mengikut sertakan dalam kelas katekisasi dapat mengisi form katekisasi yang telah di-share di grup media GKI Banjarnegara. Pelayanan katekisasi diadakan mulai minggu keempat bulan Juli 2024. Update data jemaat. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan dimohon kesediaannya untuk mengisi form update data jemaat melalui link Google Form yang di-share di grup media GKI, dan juga mohon bantuannya untuk pengumpulan foto di stand booth, foto di lobi gereja setiap jam ibadah Minggu, kebaktian umum dan kebaktian anak ya, selama bulan Juli. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengisi pengisian form update
peserta jemaat dapat dibantu mengisi oleh petugas dengan membawa KTP dan KK. Kegiatan KUL mengundang Bapak Ibu warga usia lanjut mengikuti perayaan Hari Usia Lanjut Nasional BAMAK pada hari Selasa 6 Agustus 2024 jam 8 pagi sampai dengan selesai di GKI Banjarnegara. Mohon kehadiran Bapak Ibu warga usia lanjut. GKJ Banjarnegara. Tempatnya di GKJ Banjarnegara. Kemajelisan, persidangan Majelis Jemaat GKI Banjarnegara akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pukul 17 WIB di ruang rapat Hastawidi. Anggota jemaat dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan membangun. Masukan dan usulan disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum persidangan berlangsung. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta liturgi PDF via WhatsApp Media GKI. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait GKI Banjarnegara, Anda dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas dalam ibadah ini atau dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Marilah kita membaca ayat persembahan bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah adalah sang sumber, sang pemelihara, dan sang tujuan kehidupan. Oleh karena itu, selayaknya lah kita memuliakannya dengan segenap keberadaan kita, termasuk dengan mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Karena itu, mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita sambil menyanyikan puji-pujian kepadanya. Lagu persembahan pujian KUL Banjarnegara Istimewa dipersilakan.
Saudaraku, dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah melimpahkan kami berkat-berkat dan perlindungan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau menguduskan persembahan kami, melayakkan dan menyucikannya, sehingga semuanya ini dapat berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Ajarilah kami agar dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan hati senang melayani umat-Nya. Marilah kita menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, bagi yang resah dan mengeluh, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk melawat orang yang belenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus. dalam kasih dan karya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber hidup melimpahi hatimu dengan damai, memenuhi budimu dengan hikmat, memberkati karya tanganmu dan menjaga tiap langkahmu, supaya kasih dan sukacita Allah senantiasa mengalir dalam dan melalui kehidupanmu. Amin. Di setiap
karyaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.